Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Despita Ramadanti dari Fakultas Keperawatan Politeknik Karya Husada. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kolesterol, jenis kolesterol, penyebabnya, dan cara pencegahannya gimana. Check it out. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi kolesterol terlebih dahulu ya. Kolesterol sendiri ini memiliki arti lemak yang terdapat di dalam aliran darah atau sel tubuh yang sebenarnya dibutuhkan untuk beberapa dinding sel dan sebagai bahan baku hormon. Namun apabila kolesterol ini berlebihan akan menyebabkan penyakit seperti jantung koroner dan stroke. Berapa sih normalnya kolesterol ini? Normalnya kadar kolesterol ini adalah harus di bawah 200 mg per dl. Jika di atas 240 mg per dl, itu akan beresiko tinggi menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke. Nah, teman-teman, yang tadi saya jelaskan tentang definisi kolesterol. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang dua jenis kolesterol, ada LDL dan HDL. Apa sih LDL itu? LDL itu adalah low density lipoprotein atau kita sebut dengan kolesterol jahat. Definisi LDL itu apa sih? Definisi kolesterol LDL itu adalah lemak yang disebut lemak jahat karena bisa menimbun pada dinding dalam dari pembuluh darah nih teman-teman, terutama pembuluh darah kecil. Nah, nilai kolesterol yang optimal dari LDL ini berapa sih? Di bawah 100 mg per dl loh teman-teman. Nilai kolesterol LDL 129 mg per dl ini dimasukkan dengan kategori borderline. Dan jika di atas 130 mg per dl yang disertai faktor misalnya pasien ini merokok, pasien ini gemuk, diabetes, dan tidak berolahraga atau 160 mg per dl, bahkan bisa lebih, maka segera tuh teman-teman cek ke dokter. Lalu, yang HDL ini adalah lemak yang baik karena bisa membersihkan dan mengangkut timbul lemak dari dinding pembuluh darah ke hati nih teman-teman. Nilai kolesterol HDL ini sendiri adalah lebih tinggi dari 40 mg per dl untuk laki-laki dan 50 mg per dl untuk perempuan. Penyebab kolesterol HDL ini yang rendah adalah kurangnya aktivitas berolahraga nih teman-teman, obesitas juga bisa, serta kebiasaan gaya hidup atau merokok yang tidak sehat. Nah, yang tadi itu secara garis besar ya teman-teman, definisi dari kolesterol, jenis-jenisnya. Dan sekarang teman-teman pasti bertanya dong, apa itu penyebabnya? Penyebab kolesterol ini sendiri adalah teman-teman biasa diet yang tidak sehat. Terlalu banyak mengonsumsi alkohol juga bisa teman-teman. Kurangnya aktivitas fisik seperti berolahraga atau beraktivitas layaknya orang beraktivitas. Lalu teman-teman bisa memiliki kelebihan berat badan atau yang disebut obesitas bisa kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, yang memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi seperti kuning telur, mentega, biskuit, keju, krim, atau santan. Dan teman-teman memiliki penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, ginjal tiroid yang kurang aktif, penyakit liver juga bisa, dan penyakit ginjal. Pertambahan usia, saat usia tua, resiko kolesterol lebih tinggi loh teman-teman, yang memicu arteriosklerosis juga semakin besar. Nah, gejala umumnya apa sih teman-teman? Gejala umum kolesterol tinggi ini adalah nyeri di sejumlah bagian tubuh hingga penyakit berbahaya seperti stroke dan penyakit jantung. Dan biasanya timbul rasa tidak nyaman di tengkuk, di sini, nyeri dada, dan sering kesemutan kaki loh teman-teman. Teman-teman, dari teman-teman ada nggak tuh gejala seperti itu? Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Gampang, teman-teman. Cara pencegahannya adalah menghentikan faktor gaya hidup yang tidak sehat dan merubahnya secara perlahan dan bertahap. Pasti, teman-teman pasti bisa. Menjadi pola hidup yang sehat dapat membantu menurunkan angka kolesterol, teman-teman. Faktor keturunan bisa mempengaruhi kadar kolesterol. Beberapa orang mewarisi gen dari ibu atau ayahnya, bahkan kakek dan neneknya juga loh, teman-teman. Jika angka kolesterol cukup mengkhawatirkan, segeralah periksa ke dokter, periksa juga riwayat kesehatan keluarga untuk masalah yang berkaitan dengan kolesterol tinggi. Jika Anda memiliki kolesterol tinggi, langkah pertama yang bagus untuk menurunkan risiko jantung adalah cara modifikasi gaya hidup yang baik, teman-teman. Jika langkah tersebut sudah dilakukan,
optimal namun tidak mengurangi, maka teman-teman bisa memiliki resiko dan dokter dapat membuat resep dokter tersebut loh teman-teman untuk membantu teman-teman untuk mengurangi kadar kolesterol lebih rendah. Nah, teman-teman, berikut definisi yang saya sudah jelaskan secara garis besarnya. Ada definisi kolesterol, jenis kolesterol, penyebab, gejala, dan pencegahannya bagaimana. Teman-teman, sampai sini saja penjelasannya. Tunggu video next selanjutnya. Saya akan membahas apa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.